Yesus, Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kebaikannya, kasih setianya terus memberkati setiap kami umat-Nya. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat
tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Aba ya Bapa, dan tuntunlah langkah-langkah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 4 Mei 2024 kita boleh bersama-sama kembali ya di dalam doa fajar dari gereja BMC New York. Mari kita buka Alkitab kita sekarang dari kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, demikian bunyinya. Sikap hormat dan takut akan Tuhan adalah cara yang pertama dan terutama untuk menjadi bijak. Tetapi orang-orang bebal tidak menghargai kebijaksanaan dan tidak mau diajar. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang makna hidup takut akan Tuhan. Sebab kadang-kadang kita salah tentang konsep takut akan Tuhan. Satu kali ada anak muda tanya tentang takut akan Tuhan. Ya, dia mau menikah, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka saya bilang begini, apakah pasanganmu ini atau calon mempelaimu ini
takut akan Tuhan, ya. Dan kemudian dia tanya, apa itu takut akan Tuhan, Pastor? Ya, ternyata memang tidak mudah untuk memahami apa itu takut akan Tuhan. Saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, cucu saya tanya kepada papa mamanya juga tentang takut akan Tuhan, ya. Nah, takut akan Tuhan itu bukanlah ketakutan akan hukuman atau murkanya Tuhan. Menurut firman Tuhan yang baru kita baca tadi, ini adalah lebih kepada rasa respect atau hormat yang tinggi kepada Tuhan. Orang yang hormatnya tinggi kepada Tuhan, artinya sungguh-sungguh menghormati Tuhan, maka dia akan mentaati apa yang difirmankannya. Yesus pernah mengajar tentang dua macam dasar. Orang yang mendengarkan firman dan kemudian melakukannya dengan setia, itu disebut orang bijak. Tapi orang yang mendengarkan tapi tidak melakukannya, itu disebut sebagai orang bodoh. Nah, Amsal pertama, ayat yang ketujuh tadi dalam terjemahan sederhana Indonesia, itu sangat jelas. Dikatakan, kalau kita punya sikap hormat dan takut akan Tuhan, maka itu adalah cara yang pertama dan terutama. Jadi itu nomor satu untuk kita menjadi orang yang bijak. Alkitab Perjanjian Baru berkata begini, kalau ada hujan, angin, dan banjir, maka rumah itu tidak akan roboh. Dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan selalu mengalami yang namanya masalah dan persoalan dalam kehidupan. Orang yang mendengarkan firman dan melakukan, itu adalah orang yang bijak. Ada mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupan ini. Dia nggak akan pernah roboh sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 tadi juga disebut bukan lagi orang bodoh tapi orang bebal. Ada beda antara orang bodoh dan orang bebal. Orang bodoh itu masih bisa diberitahu. Tapi orang bebal, kata orang Surabaya, carpe dewe gitu ya. Jadi dikasih tahu udah nggak bisa. Itu namanya orang bebal. Jadi yang pertama, takut akan Tuhan itu adalah sikap hormat yang tinggi kepada Tuhan. Kalau kita mempercayai, menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang real, kemudian tiga sifat utamanya yang selalu saya katakan, yaitu bahwa dia Tuhan Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, maka kita akan respect, kita akan menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Yang kedua, apa itu takut akan Tuhan? Hidup takut akan Tuhan itu juga kita menyadari bahwa Tuhan itu juga Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha suci, ya, jangan lupa. Tuhan yang maha besar dan maha suci. Karena dia itu maha suci, maka seperti kata Alkitab, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Artinya kalau kita datang kepada Tuhan, tentu kita datang dengan sikap hati yang benar, bahwa dia adalah Tuhan yang maha suci, maka itu kita perlu untuk merespek, menghormati dia, dan nggak boleh sembarangan, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yang ketiga, hidup takut akan Tuhan itu adalah menyadari
bahwa kita hidup ini bukan karena kuat dan gagah manusia. Saya seringkali bilang begini, lihat ya, ini tiba-tiba kemudian ngalami sesuatu yang baik, ya. Tentu kita enggak kepingin mengalami sesuatu yang tidak baik, tapi kadang-kadang tanpa diundang, tanpa diminta, sesuatu yang tidak baik itu tiba-tiba aja terjadi di dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa kita kontrol dalam kehidupan ini. Tetapi ada hal-hal yang di luar pikiran, nalar, dan kemampuan kita nggak bisa kontrol. Ya. Dan situasi-situasi yang seperti itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur semesta alam ini. Kalau kita menyadari bahwa kemahabesaran Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa setiap perbuatan kita dan perkataan kita yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru, suatu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, termasuk perkataan yang sia-sia atau perkataan yang kosong. Itulah yang disebut hidup takut akan Tuhan, respect dan hormat kepada Tuhan. Mengapa hidup takut akan Tuhan itu penting? Karena di dalam kitab Amsal tadi sudah dikatakan bahwa itu hal yang utama dan pertama, hidup akan Tuhan itu menyebabkan kita itu jadi pandai, menyebabkan kita itu jadi berhikmat, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup takut akan Tuhan, seperti misalnya di Alkitab menulis tentang anak-anak muda Ibrani, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Di masa mudanya, anak-anak muda di pembuangan yang ada di Babel, mereka 10 kali lebih berhikmat, 10 kali lebih bijaksana daripada orang-orang yang hidup pada zaman itu di Babel, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena mereka hidup takut akan Tuhan, ya. Yang kedua, orang yang hidupnya takut akan Tuhan tentu akan membuat dia sadar atau tidak sadar, itu dia bisa menjauh dan melepaskan diri dari segala yang namanya kejahatan dan dosa. Pada dasarnya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan itu Maha Kudus, Maha Suci, ya. Kita itu karena diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, kita itu suka hal yang bersih. Suci itu bersih, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita kalau minum tentu mau minum air yang bersih. Kalau kita mandi, kita suka mandi dengan air yang bersih. Kalau baju kita kotor, kita akan mencucinya agar supaya bajunya jadi bersih. Kalau kita kemudian melihat rumah kita kotor, tempat tinggal kita kotor, rumah kita kotor, kita tentu merasa tidak nyaman. Kita kepingin kemudian terus ambil sapu-sapu dan menyapunya supaya kamar, ruangan, atau rumah kita jadi bersih. Orang yang takut akan Tuhan, dia suka dengan yang namanya hidup bersih, hidup yang kudus. Maka itu penting sekali untuk hidup takut akan Tuhan. Kemudian di dalam Amsal 22 ayat yang keempat, nih ayat yang sangat terkenal, juga ayat favorit saya, dan ini juga saya pakai untuk mendoakan anak-anak Tuhan, ya. Dikatakan begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan
atau hormat kepada Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Setiap kita ingin hidupnya terhormat, setiap kita ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan. Maka itu ketika kita rendah hati dan hidup takut akan Tuhan, inilah ganjaran yang kita terima. Ya. Nah, di Alkitab mencatat seorang yang bernama Daud. Dia hidup di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam Alkitab perjanjian baru, nama Daud juga ditulis kembali. Dikatakan begini, di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku, a man after my own heart, dan yang melakukan segala kehendakku. Wow, luar biasa. Ya, dikatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan segala. Bukan ditulis melakukan kehendak Tuhan, tapi melakukan segala kehendak Tuhan. Kita tahu Daud pernah berbuat dosa, ya dia berzina dan kemudian punya siasat jahat dengan sengaja membunuh orang yang setia di dalam kerajaannya, yaitu suami daripada Betseba, ya, yang bernama Uria itu, ya. Nah, dari Daud ini kita belajar bagaimana hidup takut akan Tuhan. Yang pertama, kita tahu bahwa Daud itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pribadi yang takut akan Tuhan, dia itu selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada orang tanya, takut tuh akan Tuhan itu apa, Pak atau Ibu? Ya paling gampang jawabnya, yaitu orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Bagaimana waktu itu ketika Daud menghadapi yang namanya Goliat, raksasa yang besar itu, ya. Kalau secara hitung-hitungan nggak mungkin lah Daud bisa mengalahkan Goliat, ya. Tapi ketika Daud mengandalkan Tuhan, kita tahu akhir daripada kisah itu, yaitu bagaimana raksasa Goliat itu dikalahkan oleh Daud. Dan Daud menyadari itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Hari ini saya nggak tahu masalah apa yang sedang kita hadapi. Mungkin masalah keuangan, kesehatan, masalah keluarga, atau masalah hati Bapak Ibu sekalian. Dan masalah itu kita lihat seperti raksasa yang hebat, raksasa yang besar. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, maka kita mengandalkan Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan yaitu kita angkat tangan. Waktu kita angkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan, bahkan campur tangan atas raksasa-raksasa, atas masalah dan persoalan yang ada dalam hidup kita. Kemudian, dari Daud kita juga belajar bagaimana hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menyesal akan setiap kesalahan, dosa yang dia buat, baik sengaja maupun secara tidak sengaja, dan tidak mau mengulanginya lagi. Kalau orang kemudian mengulangi, itu namanya bebal, Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu bukan takut akan Tuhan. Daud waktu dia berzina dan kemudian dia berbuat jahat kepada
suami daripada Batseba itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian Daud ditegur oleh Nabi Nathan itu atas perintah Tuhan. Tuhan bicara kepada Daud melalui Nabi Nathan. Apa yang dikerjakan oleh Daud? Dia menyesal dan dia bertobat. Ya, saya pernah ketemu dengan orang-orang yang hidupnya di dalam dosa. Waktu kemudian ditegur, dia bilang begini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Pendeta ini loh, kok susah lihat orang senang, kok senang lihat orang susah. Padahal dia hidup di dalam dosa, ya. Orang hidup di dalam dosa, dia nggak bisa melihat dengan, dan dia tidak bisa membedakan mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan itu juga dialami oleh saya dalam kehidupan ini, ya. Tapi Daud luar biasa. Karena dia seorang yang takut akan Tuhan, maka waktu ditegur Bapak Ibu sekalian, ya, atas dosanya dia bertobat. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan itu kemudian akan mendapatkan perlindungan di dalam kehidupan ini. Dan seperti tadi yang saya sudah kutip dari Amsal 22 ayat yang keempat, itu akan diganjar dengan kehormatan dan berkat. Kita lihat bagaimana Daud mengalami berbagai macam tantangan loh dan persoalan dalam kehidupannya. Hal yang paling hebat bagaimana dia diuber-uber, dikejar-kejar oleh bapak mertuanya yang bernama Saul, raja Israel itu. Ya, dia mau dibunuh dan berkali-kali itu ada kesempatan bagi Saul untuk membunuh Daud. Tapi lihat, orang yang takut akan Tuhan itu dilindungi oleh Tuhan. Mazmur 91 yang setiap hari kita deklarasikan, itu di ayat yang ke-14-nya berkata tentang hati yang melekat kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tentu hatinya akan melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan hatinya itu ada perlindungan. Di dalam Mazmur 91 dikatakan kita orang yang takut akan Tuhan itu dilepaskan oleh Tuhan dari jerat penangkap burung. Dilepaskan dari kesialan. Dilepaskan dari penyakit sampar. Dilepaskan dari segala tulah dan mara bahaya. Dan kita lihat di dalam pribadi Daud juga mengalami hal seperti itu. Maka hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kita pentingnya untuk hidup takut akan Tuhan. Apa itu hidup takut akan Tuhan? Yaitu respect, menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa. Dan hormat yang tinggi kepada Tuhan menyadari bahwa Tuhan itu juga maha besar, maha kudus, dan maha adil. Takut akan Tuhan menyadari bahwa setiap perbuatan dan perkataan kita satu hari kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, meteraikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus menganugerahkan pewahyuan kepada kami semua, dan menganugerahkan kemampuan, kemauan yang kuat. Roh Kudus menolong kami untuk kami hidup takut akan Tuhan, menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan, dibuktikan dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Seperti Daud, biarlah kami memiliki hati yang mudah menyesal, mudah untuk bertobat, dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang kami buat dengan sengaja
maupun tidak sengaja. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu. Mulai hari ini, setiap kami yang takut akan Tuhan dilindungi oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga hidup anak-anak-Mu ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.